Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Siddiq, selaku dosen PTI. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu biografi Ibnu Sina. Ibnu Sina mempunyai nama lengkap Ibnu Ali Husain Ibnu Abdullah Ibnu Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina, atau yang dikenal di dunia barat dengan nama Avicenna. Di dunia barat, ia adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter keahlian Persia. Ia juga seorang penulis yang produktif yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, dia adalah bapak kedokteran modern. Ia dilahirkan pada bulan Safar di desa Aksana pada tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi, sebuah desa dekat dengan Bukhara. Kini ia yang termasuk wilayah Uzbekistan pada masa sebuah dinasti Persia di Asia Tengah. Ibunya bernama Setareh yang berasal dari Bukhara. Ayahnya bernama Abdullah, ia adalah seorang sarjana yang dihormati berasal dari Baghlan. Kini menjadi wilayah Afghanistan, yaitu sebuah kota penting di masa pemerintahan dinasti Samaniyah. Abdullah sangat berhati-hati dalam mendidik anaknya Ibnu Sina di Bukhara. Nah, karya-karya Ibnu Sina ini terbagi menjadi 6, yaitu Kitab Al-Qanun fi Al-Tib yang merupakan karya Ibnu Sina dalam bidang ilmu kedokteran. Yang kedua, Kitab As-Sifah yang merupakan karya Ibnu Sina dalam bidang ilmu filsafat. Yang ketiga adalah Kitab An-Najat yang merupakan kitab berisikan ringkasan dari Kitab As-Sifah. Yang keempat adalah Kitab Fi Aqsami Al-Ulumi Al-Aqliyah yang merupakan karya Ibnu Sina dalam bidang ilmu fisika. Yang kelima adalah Kitab Lisanu Al-Arab. Kitab ini merupakan hasil karyanya dalam bidang sastra Arab. Dan yang terakhir adalah Kitab Al-Israt wa Al-Tanbihat yang isinya mengandung uraian tentang logika dan hikmah. Sejak kecil, Ibnu Sina memang menunjukkan daya intelektualitas tinggi serta ingatan yang kuat. Maka bukan hal yang mengherankan ya jika ia mampu menyerap ilmu dengan lebih baik dibanding teman-teman sebayanya. Bahkan di usia muda, ia telah mampu menyerap ilmu para gurunya. Dalam hal ini, guru-guru Ibnu Sina berasal dari berbagai kalangan. Sebagai contoh, ia belajar aritmatika dari seorang pedagang sayuran asal India di pasar. Hampir semua orang yang berpengetahuan luas didekati oleh Ibnu Sina, dan ia belajar dari mereka. Pada usia 20 tahun, ia telah menghasilkan karya-karyanya yang cemerlang dan tidak heran kalau ia menghasilkan 267 karangan. Kesuburan hasil karya ini disebabkan karena beberapa faktor, kualitas karya yang keterlibatannya dalam praktek kedokteran, mengajar, dan politik. Semuanya menunjukkan tingkat kemampuan yang luar biasa. Filsafat Ibnu Sina. Dalam sejarah pemikiran filsafat, abad pertengahan sosok Ibnu Sina banyak hal di antara filsuf Muslim. Ia memperoleh penghargaan yang semakin tinggi hingga di masa modern. Ia adalah satu-satunya filsuf besar Islam yang telah berhasil membangun sistem filsafat yang lengkap dan terperinci. Ada beberapa filsafat dari Ibnu Sina, yaitu filsafat metafisika, filsafat jiwa, filsafat kenabian, filsafat tasawuf, hukum sebab musabab, Tuhan Maha Mengatur dan Maha Mengetahui, dan pandangan hidup tentang akal. Nah, kesimpulannya adalah pada dasarnya semua tokoh filsafat atau pemikiran Islam sangat memperhatikan akidah ketauhidan, termasuk juga Ibnu Sina. Dari hasil filsafat mereka bahwa tujuan dari berfilsafat adalah untuk mengesahkan Tuhan. Sehingga salah apabila dikatakan Ibnu Sina itu adalah kafir. Seperti tudingan Al-Ghazali sudah dijawab oleh Ibnu Rushd. Menurut Ibnu Sina, Allah adalah wajib al-wujud. Allah
ada tanpa diawali dari ketiadaan. Dengan demikian, dalam menetapkan yang pertama, kita tidak memerlukan perenungan selain terhadap wujud itu sendiri, tanpa memerlukan pembuktian wujudnya dengan salah satu makhluknya. Dalam hal kenabian, Ibnu Sina mengatakan bahwa Nabi adalah manusia biasa yang mempunyai akal perolehan sehingga mampu berkomunikasi dengan akal aktif, sedangkan filsuf tidak mampu ke derajat itu, akan tetapi kekalnya dikekalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini presentasi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.